Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnah fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina kafaru, dan mereka orang-orang yang kafir. Alladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka, ya, sebagian daripada mereka, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian daripada mereka menjadi pelindung dari sebagian mereka. Kemudian Allah mengatakan, illa taf'aluhu takun fitnah. Hai orang-orang mukmin, muslimin, tidak melaksanakan, in la taf'aluhu, tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, yaitu apa? Allah perintahkan, yang dimaksud dengan apa? Ya Allah, diperintahkan Allah keharusan adanya persaudaraan yang teguh di antara kaum muslimin. Takun fitnah fil ardi, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi. Wa fasadun kabir. Wa fasadun kabir adalah dengan kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Maksudnya di sini apa, Bapak Ibu? Bahwa Allah menyampaikan orang kafir dengan orang kafir itu begini. Dan kalau muslim dan sesama muslim tidak saling menjadi awliya'u ba'd, maka kita akan terjadi kerusakan di muka bumi. Akan menjadi fitnah yang sangat besar. Termasuk dalam hal di sini bisa diartikan menurut Ibn Abbas bahwa pada bab waris pun dilakukan hal semacam itu. Pada bab waris pun dilakukan hal semacam itu. Maka seorang muslim tidak boleh bisa mewarisi miliknya non-muslim. Begitu juga seorang muslim tidak bisa mewarisi kepada non-muslim. Ya, mohon maaf jika dalam satu keluarga, ya, bukan secara hukum negara, hukum Islam, jika dalam satu keluarga ada yang muslim dan non-muslim, maka si non-muslim itu tidak akan bisa mendapatkan waris secara hukum Islam. Begitu juga sebaliknya, tidak mendapatkan waris, ya, tidak ada hak di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, termasuk di situ adalah hak wasiat, hak hibah. Beda kalau hadiah. Hadiah boleh turunnya dalam bentuk hadiah, tapi waris tidak, turunnya dalam bentuk hadiah. Maka pada saat kita hal termasuk waris pun sangat jelas, ya, sangat jelas. Apakah ini menyulitkan? Tidak, karena memang sudah haknya. Waris itu muncul karena adanya hak, karena adanya satu frekuensi. Kalau tidak frekuensinya sama, ya sudah. Maka dari itu kalau umpamanya ada yang non-muslim dalam keluarga kita, terus dia meninggal, jangan ributkan warisnya. Frekuensinya sudah tidak sama. Jadi yang lainnya pun tidak sama. Tapi tidak ada anjuran harus bermusuhan dengan dia, tidak. Tapi secara hukum seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awa aw nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah tegaskan lagi, menguatkan
ayat 72 dikatakan bahwa orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di sabilillah, di jalan Allah, ya, atau orang yang memberikan kediaman, yaitu kaum Ansor memberikan kediaman orang-orang yang berhijrah. Ya, dulu pada saat orang Makkah hijrah ke Madinah, orang-orang Ansor itu membelah rumahnya, dibagi dua, Pak. Si A tinggal sama saya, rumah saya belah jadi dua. Separuh miliknya A, separuh milik saya. Bukan seperempat, bukan sepertiga, bukan langsung dibelah jadi dua. Separuh milik Muhajir, separuh milik Ansar. Ya, kalau yang punya kekayaan dibagi dua langsung. Begitulah perilakunya orang Ansar, perilakunya orang Madinah pada zaman itu. Dan ternyata sampai hari ini pun masih sama. Orang Madinah, orang Mekah sampai hari ini tabiat kebaikannya sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Orang-orang tersebut adalah dinyatakan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Allah menyatakan mereka adalah orang yang beriman sebenar-benarnya iman. Maka sekarang banyak dipakai orang, kalau biasanya mohon maaf kita sering bermaksiat, sering apa, tiba-tiba kok jadi alim, jadi pakaiannya terus apa, terus jadi tindak tanduk kita lebih tawadu, lebih apa, lebih sering dikatakan orang berhijrah. Katakanlah kalau orang sedang mengatakan, oh itu sedang berhijrah, katakanlah amin. Karena apa? Karena Allah mengatakan di sini, orang-orang tersebut adalah orang yang iman dengan sebaik-baiknya iman, dengan sebenar-benarnya iman. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka adalah ampunan, bagi mereka adalah rizki yang berlipat-lipat, rizki yang sangat mulia, nikmat yang sangat mulia. Karim, ya. Karim itu dari kalimat mulia, dari kalimat kemuliaan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tatkala ada kawan kita yang dikatakan berhijrah, aminkan supaya kita mendapatkan apa yang diniatkan oleh bagi orang yang sedang berhijrah dengan kalimat hijrah ya saat ini ya yang sering dipakai. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Dan bagi orang-orang yang beriman sesudah itu, sesudah waktunya hijrah, ya, tapi mereka tetap berhijrah, wahajaru, wajahadu, dan mereka juga berjihad, ma'akum bersama dengan pasukannya Rasulullah, bersama umatnya Rasulullah yang sudah berhijrah, faulaika minkum. Maka mereka pun mendapatkan predikat yang sama. Ya, mereka pun mendapatkan predikat yang sama. Maka dari itu Bapak Ibu, orang yang berhijrah, ya, orang sudah iman di Mekah, tapi dia belum hijrah. Sudah terjadi Badar. Nah setelah Badar, mereka sudah punya bekal untuk berangkat hijrah. Mereka tetap berangkat hijrah. Setelah waktu hijrah, setelah Badar ini, katakanlah kok masih ada yang datang ke Madinah, masih ada yang hijrah ke Madinah, maka kemudian jihad atau ghazwah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Rasulullah, maka Allah katakan mendapatkan predikat yang sama. Wa ulul arhami ba'duhum awliya'u ba'd fi kitabillah. Mohon maaf, telepon masuk.
Wa ulul arham, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, arham, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka di antara mereka, ya, di antara saudara ini adalah tetap menjadi penanggung jawab antara menjadi awliya'u ba'd, pelindung masing-masing, dibandingkan dengan yang bukan kerabat. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, yaitu antar kerabat tetap. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu, maha mengetahui. Maka pada saat kita berdoa, di akhir doa, kalau beberapa ulama disarankan, tambahlah akhir doamu dengan kalimat sebelum ditutup sholawat, tambahlah dengan innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau terhadap segala sesuatunya maha berkehendak. Ya, terhadap takdir apapun engkau maha berkehendak. Ala kulli syai'in qadir. Kamu, ya Allah, engkau, ya Allah, maha berkehendak, baik khairihi wa syarrihi. Ya, innaka ala kulli syai'in. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bita'wilih. Khatamna surah Al-Anfal insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesailah surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ada 75 ayat. Nah, kita akan masuk, karena kita masih ada sisa waktu, kita masuk pembukaan surah At-Taubah. Ya, surah At-Taubah, yaitu artinya adalah taubat, pengampunan. Surah At-Taubah termasuk surah Madaniyah. Surahnya panjang, ciri-cirinya, salah satu ciri-ciri surah Madaniyah, walaupun ada surah Makkiyah yang panjang juga. Ini surahnya panjang dan diturunkan setelah Nabi hijrah. Nah, di surah Taubah ini kenapa dikatakan surah At-Taubah? Karena banyak kalimat taubah di dalamnya. Dan kebanyakan di dalamnya ini lebih banyak isi bertaubat dan isi banyak pemutusan perjanjian dengan kaum musyrik, kaum musyrikin pada zaman itu. Maka disebutlah surah At-Taubah. Nah, surah At-Taubah ada keidentikan tersendiri. Ya. Surah, dia cara membacanya tidak membaca basmalah. Jadi pada saat Bapak Ibu membaca surah At-Taubah, tidak diperkenankan membaca bismillah. Tapi langsung dibaca a'udzubillah, langsung dibaca surahnya. Tidak seperti surah-surah yang lain dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan surah At-Taubah khusus, dia tidak dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat membaca surah At-Taubah, langsung saja a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi illal ladzina
إلا الذين عاهدتم من المشركين. Atau membacanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Boleh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim boleh. Atau A'udzu billahi minasyaitonir rajim langsung boleh. Kemudian langsung baca ayat. Hingga akhir surah At-Taubah. Maka membacanya tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Surah Taubah ada 129 ayat. Kita masuk ke ayat pertama. Pertama langsung keras Bapak Ibu, surah At-Taubah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah At-Taubah ayat pertamanya langsung sangat keras. Bara'atum minallahi wa rasulih ila alladzina 'ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan bara'ah, pemutusan hubungan ya daripada Allah dan Rasulnya. Pernyataan Allah dan Rasulnya tentang pemutusan hubungan ilalladzina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang musyrik ya, ilalladzina ahadtum, terhadap apapun, terhadap apa yang telah kalian perjanjikan, yang telah dilakukan perjanjian tersebut minal musyrikin, dengan orang musyrik. Jadi kalimat awal langsung keras Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Langsung keras. Kalau di Quran yang lama itu biasanya ada kalimat cara bacanya. Quran yang dulu ya, yang jadul. Kalau yang sekarang kayaknya nggak ada. Ada satu, saya lupa itu. Cara membaca surah Taubah. Yang dibaca bukan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada bacaannya. Nah, di situ langsung kalimatnya keras. Fasabbihu fil ardi arba'ata ashhur amu annakum ghairu mu'jizillah wallaha mukhzil kafirin. Kata Allah dengan kerasnya mengatakan apa? Maka fasabbihu fil ardi arba'ata ashhurin. Bahasanya fasabbihu itu maka berjalanlah kamu, ya. Maka bertindaklah kamu selama arba'ata ashhurin, selama 4 bulan di muka bumi ini, ya. Annakum ghairu mu'jizillah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Annakum ghairu mu'jizillah, sesungguhnya kamu tidak akan bisa melemahkanku, melemahkan Allah. Ya. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan ketahuilah wahai orang-orang musyrik, ya. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad, ketahuilah wahai manusia semuanya, annallaha mukhzil kafirin, sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini karena
Kenapa sebelum turun ayat ini terjadi sebuah perjanjian antara Nabiullah Muhammad SAW dan orang musyrik. Di antara isi perjanjiannya adalah tidak ada peperangan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang musyrikin, dan bahwa kaum muslimin dibolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf sekeliling Ka'bah. Allah membatalkan perjanjian tersebut dan mengizinkan kepada kaum muslimin memerangi kembali, yaitu berperang kembali dengan orang-orang musyrik tersebut. Maka turunlah ayat tersebut. Nah, intinya mohon maaf tadi bacanya salah, bukan fasabihu tapi fasihu fil ardi. Fasihu fil ardi maksudnya orang musyrik masih dikasih kesempatan selama 40 bulan. Orang musyrik dikasih kesempatan selama 40 bulan di tanah Mekah untuk mempersiapkan dirinya keluar dari tanah ini. Ya, keluar dari tanah ini. Berarti ini terjadi setelah Fathul Makkah. Keluar, dikasih waktu kesempatan 4 bulan, 4 bulan untuk bersiap-siap. Silakan pergi. Nah, ini keras, ayat ini sangat keras. Makanya di sini tidak menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kasih kesempatan 4 bulan ini, dikasih kesempatan bersiap-siap apa semuanya supaya mereka ditantang gitu loh sama orang musyrik, orang muslim, orang-orang musyrik ini. Kasih kesempatan 4 bulan. Ayo kita perang lagi. 4 bulan kamu siap-siap. Kalau enggak, keluar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ini surah At-Taubah, surah pengampunan, ini betul kalimatnya adalah taubah, yaitu mengingatkan kepada kita agar kita bertaubat. Karena Allah menunjukkan bahwa Allah tegas. Allah tegas. Allah keras. Tapi Allah selalu membuka yang namanya pintu maaf. Allah selalu membuka yang namanya pengampunan. Dan Allah selalu menerima pengampunan. Permohonan ampun. Dari semua jenis dosa apapun. Baik itu dosa besar, dosa kecil, atau dosa apapun. Yakinlah Allah akan mengampuni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin dari kita dulu ada yang namanya perjalanan hidup. Ada yang salah dalam kehidupan kita. Maka Allah pasti ampuni Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah pasti terima permohonan taubat kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati, mohonlah taubat kepada Allah dan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dan di sini surah At-Taubah menyatakan pengampunan bagi orang-orang yang meminta ampun. Tapi di sini surah-surah ini isinya ayat-ayat yang memutus perjanjian, yang pernyataan perang, yang perjanjian-perjanjian damai dibatalkan. Berbagai macam sikap tegas Allah dan Rasulullah SAW, termasuk orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid. Di sini pun dibahas tegas.
Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya ini yang saya dapat sampaikan, yang menjadi patokan saya belajar saat ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Saya pun sama-sama belajar mengenai tafsir Ibnu Katsir karena saya kok asik kalau baca Ibnu Katsir, jadi saya bukan mempelajari, membacanya sambil belajar. Maka yang saya sampaikan insya Allah lebih banyak terpengaruh dengan pola metode tafsir Ibnu Katsir. Tafsir banyak jenisnya, ada tafsir Jalalain, ada Ibnu Katsir, ada tafsir yang kontemporer, apa segala macam pun banyak. Maka Bapak Ibu, untuk memahami Al-Quran, semua ilmu, semua kitab tafsir boleh kita jadikan rujukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga nanti di halaman 190 ya Pak Ada ya. Kita akan menulis yang akan datang 190 ya. Mohon maaf karena saya nggak bawa mushafnya kemarin itu. Saya kebetulan lagi fokus untuk urusan haji Bapak Ibu, jadi mushaf saya ketinggalan di tempat saya, di tempat kita keempat, base campnya keempat. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas salah ucap, atas salah pemahaman, karena sifatnya saya pun masih belajar, pasti masih banyak yang salah. Dan apabila kita belajar bersama-sama, semoga kita bisa saling memperbaiki kesalahan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, hari ini kita sama-sama berdoa dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita besok membahas ayat 7 ya. Kita ingin tahu apa sih sebab-sebab perjanjian damai dibatalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita insya Allah besok akan membahas surah Taubah ayat 7 sampai dengan ayat 15. Insya Allah bismillah. Tapi penulisan tetap berjalan sesuai schedule ya, sesuai jadwal ya. Biar kita tetap punya target khatmil Quran di Mekah ataupun Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.